Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin dari kelas IFD 1. Dan pada kali ini alhamdulillah saya akan mempresentasikan tentang turnamen Mobile Legends sebagai tugas PTI yang didosen oleh Pak Said. Nah, kelompok 3 yang beranggotakan bernama Komarudin, saya sendiri, yang kedua Rija M. Kamil, yang keempat Yanti Suyanti, yang terakhir yaitu Sofiatul Khairunisa. Oke, latar belakang. Mobile Legends Bang Bang adalah sebuah game Mobile Legends mobile online battle arena yang dilakukan atau dimainkan oleh tim dengan gameplay 5 versus 5. Game Mobile Legends mempunyai interface yang sangat user friendly, memiliki berbagai tampilan yang membuat banyak orang tertarik untuk memainkan game ini. Di samping itu, Mobile Legends memiliki ukuran file yang bisa dibilang cukup ringan untuk bersekelas smartphone, Android maupun iOS yang hanya sekitar 194 MB dan hanya memerlukan spesifik apa? Oh itu deh video. Itu video. Aduh. Ngomong atas wajah suara piano lah. Ini itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kayak kumaha ngayeuna? Bisa kayak tenang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Saya dari kelas IFD 1 tingkat 1. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang turnamen Mobile Legends atau MLBB, yaitu Mobile Legends Bang Bang. Nah, dan selanjutnya saya dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Komarudin, yang kedua Rija M. Kamil, yang ketiga Yanti Suyanti, yang terakhir yaitu Sofiatul Khairunisa. Selanjutnya, latar belakang. Mobile Legends Bang Bang adalah sebuah game Mobile Legends bergenre MOBA yang dilakukan atau dimainkan oleh tim dengan gameplay 5 versus 5. Game Mobile Legends mempunyai interface yang sangat user friendly, memiliki berbagai tampilan yang membuat banyak orang tertarik untuk memainkan game ini. Di samping itu, Mobile Legends memiliki ukuran file yang bisa dibilang cukup ringan untuk sekelas smartphone, Android maupun iOS, yaitu hanya sekitar 194 MB dan hanya memerlukan spesifikasi handphone minimum yang sangat rendah. Hal itu juga menjadi salah satu alasan mengapa MLBB ini begitu banyak diminati di Indonesia, karena dengan spesifikasi yang sangat rendah ini. Mobile Legends sangat bisa dimainkan oleh smartphone yang bisa dikatakan pengguna smartphone low end, sekalipun dengan melihat semakin banyaknya antusiasme masyarakat, terutama kalangan remaja yang gemar bermain game online. Untuk itu, kami dari komunitas Kos Gaming dan Angkringan Suro ingin mengadakan turnamen Mobile Legends untuk memfasilitasi gamer di daerah Singaparna sebagai sarana untuk melakukan berkumpul dan berkompetensi sekaligus untuk ajang menunjukkan skill maupun kemampuan mereka sesuai dengan ketentuan dan panitia penyelenggara. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Adapun tujuan dari kami menyelenggarakan turnamen ini adalah yang pertama, menyediakan wadah untuk berkumpul dan berkompetisi antara pemain game Mobile Legends Bang Bang di lingkup daerah Singaparna. Yang kedua, menyalurkan dan meningkatkan skill dan potensi dalam elektronik smartphone, terutama dalam bermain Mobile Legends Bang Bang. Yang terakhir, menjalin persahabatan dan komunikasi baik antara peserta maupun penyelenggara. Selanjutnya, dasar kegiatan. Yang pertama, besarnya animo masyarakat terutama remaja dalam hal elektronik sport dan maraknya Mobile Legends games. Antusias memain Mobile Legends game, khususnya Mobile Legends. Yang selanjutnya merujuk ke Piala Presiden Sport yang mengadakan turnamen Mobile Legends berskala nasional. Yang selanjutnya metode pelaksanaan.
akan disampaikan oleh pemateri yang kedua yang bernama Rija M. Kamil. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Ya, itulah komentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim kami telah melakukan penyusunan rencana metode yang dilakukan selama proses awal sosialisasi dan rencana selama kegiatan berlangsung. Adapun dalam sosialisasi awal, tim kami mengundang terlebih dahulu para gamers yang ada di daerah Singaparna. Dalam sosialisasi awal, tim kami memiliki tujuan agar terjadi komunikasi timbal balik tentang bagaimana cara yang efektif untuk mengajak para gamers Singaparna ikut serta dalam kegiatan ini, serta untuk mengetahui karakteristik para masyarakat di daerah tersebut. Kegiatan ini menggunakan metode training of trainer atau TOT dengan cara pemberian materi melalui ceramah. Kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung oleh para senior atau atlet Mobile Legends. Cara ini dianggap efektif karena transfer pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan akan lebih tersampaikan dengan baik jika peserta pelatihan itu sendiri yang menyampaikannya dan merasa bahwa kegiatan pelatihan tersebut bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya tahap kegiatan. Ini ya, tahap kegiatan yang pertama tahap persiapan. Dilaksanakan maksimal 1 minggu sebelum kegiatan persiapan oleh tim kami, menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan, pendampingan program pelaksanaan, program monitoring, dan evaluasi program output. Terlaksananya kegiatan sasaran memperoleh pengetahuan dan keterampilan monitoring dan evaluasi. Laporan akhir 7 dalam tahap ini pengusul dan tim melaksanakan persiapan yang meliputi alat dan bahan serta rencana pelaksanaan kegiatan. Alat meliputi LCD proyektor, layar, seminar, KIT, dan alat tulis. Kemudian tahap sosialisasi program. Dilaksanakan maksimal 3 hari sebelum kegiatan. Pengusul dan tim melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kepada kelompok sasaran dan menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan program. Tahap ini dilaksanakan oleh tim pengusul kepada sasaran dengan tujuan memastikan sasaran menerapkan ilmu yang sudah ditransfer. Kemudian tahap penampilan program. Yang keempat, tahap monitoring dan evaluasi. Tahap ini merupakan tahap pemantauan kegiatan dengan tujuan memberikan gambaran kepada tim pengusul tentang keberhasilan program yang sudah dilakukan. Evaluasi yaitu disampaikannya IPTEK yang dibawa tim kepada kelompok sasaran. Yang keenam, laporan akhir atau penyusunan laporan kegiatan. Kemudian jenis kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena sosial yang ada di masyarakat, khususnya dalam komunitas Singaparna Mobile yang diangkat sebagai objek kegiatan, serta berupaya mengangkat fenomena lainnya yang baru ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, tanda, atau gambaran mengenai kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Jenis yang dipilih dalam kegiatan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang pendekatan kegiatan tanpa menggunakan angka statistik, tetapi melainkan melalui pemaparan secara deskriptif dengan mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di saat sekarang. Dalam peneliti berusaha melihat dan memahami peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatian untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. Kemudian kegiatan kualitatif memiliki karakteristik antara lain akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Sofiatul Khairunisa. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kegiatan kualitatif memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, berlangsungnya dalam latar belakang ilmiah, tempat kejadian, dan perilaku manusia di mana partisipasi mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Yang kedua, peneliti adalah instrumen
kunci utama dalam pengumpulan data secara variatif dari berbagai sumber objek dan sumber kegiatan. Yang ketiga, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dalam kata-kata. Data dari beragam sumber diolah ke dalam kategori atau tema yang melintas semua sumber data. Yang keempat, fokus diarahkan pada para pemain game Mobile Legends Bang Bang satu dengan yang lainnya, dan pengalaman subjek kegiatan yang secara fokus dipelajari makna dari penyampaian yang disampaikan baik secara sengaja ataupun tidak disengaja oleh subjek kegiatan. Yang kelima, proses sama pentingnya dengan objek kegiatan. Bagaimana perhatian peneliti juga difokuskan dari pemanfaatan objek kegiatan. Yang keenam, memunculkan desain. Peneliti mencoba merekonstruksikan penafsiran dan pemahaman sumber data manusia. Aspek metode ini lebih dari sekedar bias dan nilai yang berkembang dalam kegiatan, tetapi bagaimana peneliti sebetulnya dapat membentuk arah kegiatan. Yang terakhir, objektivitas dan kebenaran dijunjung tinggi, derajat kepercayaan didapat melalui verifikasi berdasarkan koherensi, wawasan, dan manfaat. Sumber data. Di dalam kegiatan ini, subjek kegiatan adalah merupakan sumber utama di mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan lainnya. Adapun yang menjadi objek kegiatan adalah beberapa anggota dari komunitas Singaparna Mobile yang masih aktif dalam menjalin komunikasi dengan sesama anggota, dan juga intensitas dan karakteristik dalam bermain game Mobile Legends dengan latar belakang individu yang berbeda-beda sebagai subjek kegiatan, sehingga ruang lingkup dapat dibatasi dan tidak terlalu luas mengingat daya akomodasi dan koneksi jaringan. Yang selanjutnya, peneliti yang terbatas sehingga tempatnya pun disesuaikan, di mana di saat para anggota komunitas Singaparna Mobile bermain game Mobile Legends Bang Bang dalam komunitas interpersonal. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dari sebuah kegiatan yang akurat, dibutuhkan adanya data yang tersusun dengan valid, sehingga bisa digunakan untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti dan dipahami dengan teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Adapun metode dalam pengumpulan data skripsi, yaitu diantaranya yang pertama, metode observasi, yang kedua, metode in-depth interview atau wawancara mendalam, yang terakhir, dokumen dan literatur sumber data pendukung atau sekunder dari kegiatan ini didapatkan oleh penulis melalui buku-buku, jurnal, foto, dokumentasi, media sosial, dan informasi berbasis internet lainnya yang ada hubungan korelasinya dengan tema kegiatan ini. Yang selanjutnya, teknik analisis yang akan disampaikan oleh Saudari Yanti. Teknik analisis. Data setelah data-data terkumpul melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Teknik yang dilakukan adalah teknik analisis data kualifikasi menggunakan model analisis interaktif. Analisis interaktif terdiri atas 3 komponen kegiatan yang terkait satu sama lain, yaitu reduksi data, paparan data, dan verifikasi data. Untuk menarik kesimpulan, analisis model ini merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari data-data yang telah diperoleh dan terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruhkan tentang keadaan sebenarnya. A. Reduksi data. B. Paparan data. C. Verifikasi data. D. Objektif kegiatan. E. Kerangka konsep kegiatan. Anggaran dana dan pemasukan. Rencana anggaran biaya.
Iuran pemasukan, iuran anggota, biaya pendaftaran, pos-pos tiket masuk. Iuran anggota sebesar 350.000, biaya pendaftaran 8 juta, sponsorship 3,5 juta, tiket masuk 1 juta. Jumlah 12.850.000. Pengeluaran MMT 500.000, brosur 300.000, LCD proyektor 400.000, sound system 500.000, trofi 450.000, sewa tempat 2 juta, jersey panitia 1.600.000, konsumsi 600, Friza full 4 juta, dokumentasi 5 juta, 500.000, dan lain-lain 1 juta. Jumlah 11.850.000. Penutup, demikian proposal ini kami ajukan. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap kegiatan yang akan kami laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan semua pihak yang turut terlibat untuk memberikan bantuan dan dukungan demi terselenggaranya kegiatan ini. Atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Pengesahan hormat kami, penanggung jawab saya sendiri, Yanti Susi Suyanti. Terima kasih.